Yum Yep Mum. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi Tuhannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah jangan takut. Saudara, dalam Injil hari ini, Yesus meneguhkan para murid-Nya. Yesus mengajak mereka untuk tetap setia dan tidak takut menjadi murid Yesus. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, namun mereka harus tetap taat dan setia menjadi seorang murid. Yesus bersabda, "Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Yesus tahu apa yang menghantui pikiran dan merasuki hati para murid-Nya. Karena itu, Ia meneguhkan mereka dengan menunjukkan cara mengatasi ketakutan, yakni agar para murid tidak memusatkan perhatian pada kenyataan sekarang dan di sini, tetapi segalanya harus diarahkan kepada kedatangan kerajaan Allah. Peneguhan Yesus kepada para murid yang tampaknya ragu supaya tetap setia dalam melaksanakan tugas perutusan. Pertama, Yesus mengajak para murid untuk tidak takut
pada para musuh kebaikan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kebaikan betapapun kecil, dampaknya sangat besar. Kedua, Yesus menegaskan kekuasaan Allah bagi para murid yang percaya kepadanya. Janganlah takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, namun takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Inilah janji Allah kepada kita semua. Saudara, di dalam kehidupan setiap hari, tidak jarang kita masih takut untuk menyuarakan kebenaran. Kita masih enggan untuk mengkritik kebiasaan-kebiasaan yang salah. Takut adalah hal wajar, namun kita tidak bisa bertahan terus-menerus dalam ketakutan jika ingin maju dan berkembang dalam iman. Warta Injil hari ini menantang kita sekaligus mengajak kita agar berani tampil jujur, berani tampil beda. Katakan salah jika itu salah. Katakan benar jika itu benar. Inilah tugas perutusan kita. Kuasa Allah akan selalu menyertai kita apabila kita memilih apa yang baik. Semoga peneguhan Yesus hari ini memampukan kita untuk berani berkata pasti seperti Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.